Perusahaan pertama yang datangi Wamenaker Immanuel Ebenezer adalah maskapai Lion Group. Kedatangannya untuk mengecek adanya laporan penahanan ijazah. Apalagi kita lagi bicara soal penahanan ijazah ya, Pak Ricardo mungkin paham. Mereka datang bersama dengan pegawai dan mantan pegawai Lion Group. Kedatangannya diterima langsung oleh perwakilan perusahaan. Pertemuan ini membawa hasil. Ijazah para pegawainya pun langsung dikembalikan oleh perusahaan. Jadi hari ini manajemen Lion Air luar biasa baiknya, korporatifnya, nggak ribet, dan semua yang menjadi hak kawan-kawan buruh atau karyawan di Lion Air dipulangkan. Jadi ada total banyak. Nanti sebetulnya sih mereka juga sudah memang punya niat mulai, bukan punya niat, sudah dipulangkan sebagiannya Pak ya, Pak Valentino ya. Tak hanya Lion Group, Wamenaker juga mendatangi PT Arta Boga, anak perusahaan orang tua grup di Cengkareng, Jakarta Barat. Sedang dilakukan setelah adanya aduan dari mantan karyawan terkait penahanan ijazah oleh perusahaan. Tidak hanya penahanan ijazah, dari temuan di lapangan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel juga mendapatkan keluhan dari karyawan soal dimintanya pembayaran untuk menebus ijazah tersebut. Setelah sidak, pihak PT Arta Boga akhirnya mengembalikan ijazah karyawan yang sempat ditahan tanpa biaya. Lokasi terakhir adalah perusahaan Sorseli. Wamenaker tiba di lokasi bersama dengan mantan karyawan. Kedatangannya langsung diterima oleh perusahaan. Setelah diskusi antara pihak perusahaan dan mantan karyawan, akhirnya ijazah milik mantan pegawai langsung dikembalikan. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya investasi pertahanan. Bangsa tanpa pertahanan kuat, kedaulatannya mudah dirampas. Sementara itu Sumatera Utara berebut 4 pulau kaya gas alam dengan Aceh. Dan pemirsa, selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Nadia Valeri, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini membuka pameran pertahanan Indo Defense 2025 di J Expo Kebayoran, Jakarta. Presiden tiba di lokasi dengan menaiki kendaraan maung. Kedatangan Presiden Prabowo disambut barisan siswa sekolah dasar. Presiden pun sempat menyapa para siswa sebelum memasuki lokasi acara. Presiden Prabowo membuka pameran pertahanan Indo Defense 2025. Dalam pernyataannya, Presiden menyinggung pentingnya menjaga perdamaian lantaran perang menimbulkan kehancuran. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, Rabu 11 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, membuka Indo Defense Expo dan Forum tahun 2025. Keselamatan suatu bangsa harus dijamin oleh pertahanan suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang waras yang menghendaki perang. Perang adalah kegiatan manusia yang destruktif. Perang adalah menimbulkan kehancuran. Tapi sejarah manusia mengajarkan bahwa suatu bangsa yang tidak mau investasi terhadap pertahanannya sendiri biasanya
kedaulatannya dirampas. Biasanya kemerdekaannya dirampas. Biasanya bangsa itu menjadi bangsa budak. Ini adalah ajaran sejarah. Karena itu, bangsa Indonesia dari awal mengatakan bahwa bangsa Indonesia cinta damai, tapi bangsa Indonesia lebih cinta perdamaian, lebih cinta kemerdekaan. Pemirsa, salah satu pejabat Kementerian Pekerjaan Umum diduga menerima gratifikasi. Kantor KPK mendatangi kantor Kementerian Pekerjaan Umum terkait dugaan gratifikasi yang diterima oleh salah satu pejabat Kementerian PU. Meski sempat kaget, Menteri PU Dodi Hanggodo mengaku menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan ke KPK. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengaku tidak mengetahui jika kantornya akan didatangi KPK. Dodi juga mengaku belum mendapatkan laporan tentang hasil pertemuan KPK dengan Inspektorat Jenderal Kementerian PU. Namun ia mendorong pengusutan lebih lanjut terkait kasus gratifikasi di lingkup Kementerian PU. Masa? Saya tidak tahu, saya dari istana. Terkait kasus kelanjutannya gimana Pak? Kan kita tahu ya nunggu laporan dari Irjen lah pasti lah, saya nggak tahu. Kan sesuai bukan sesuai arahan saya aja. Minggu lalu kan saya sudah mengarahkan segera dipindahkan barang itu ke KPK gitu. Kan sudah. Mungkin itu atas arahan itu KPK datang. Saya nggak tahu lebih. Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya telah mendatangi Kementerian PU untuk melakukan koordinasi terkait pemberantasan korupsi usai ramai adanya dugaan gratifikasi oleh seorang pejabat Kementerian PU untuk biaya pernikahan anaknya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai melaksanakan rangkaian ibadah haji, pemirsa, para jemaah haji Indonesia pulang ke tanah air. Menteri Agama Nasaruddin Umar melepas keberangkatan jemaah haji kloter 1 di Kota Mekah. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar melepas keberangkatan jemaah haji kloter 1 Embarkasi Makassar yang akan pulang ke tanah air. Jemaah dilepas Menak dari hotel tempat mereka menginap di wilayah Syisah Makkah sebelum mereka berangkat ke Madinah. Menak juga menyapa para jemaah haji yang telah berada di dalam bus. Selama kurang lebih 4 jam, para jemaah menempuh jalan darat menuju Madinah sebelum bertolak ke tanah air melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Saya selaku Amirul Hajj bersama rombongan kami lengkap ya, sampaikan apa adanya kepada masyarakat kita. Kalau memang ada hal-hal kekurangan, sampaikan juga kalau ditanya. Tapi saya ingin tanya di sini, ini termasuk terlantar nggak? Tidak. Ya. Jadi image yang diviral-viralkan itu, bapak-bapak kekurangan makanan, baik di hotel kekurangan nggak di sini? Tidak. Di kemah kekurangan? Tidak. Iya. Jalan puluhan kilo nggak? Jalan. Hari ini merupakan hari pertama jemaah haji Indonesia bertolak dari Arab Saudi ke tanah air usai melaksanakan ibadah haji. Selain jemaah haji Embarkasi Makassar, ada 6 kloter lain yang pulang ke tanah air. Pemulangan jemaah haji gelombang 1 berlangsung pada 11 hingga 25 Juni 2025. Ada 266 kloter yang bergeser dari Arab Saudi ke Indonesia. Dari Makkah, Arab Saudi, Ramdan Nibur, iNews melaporkan. Beredar video kapal bertuliskan Jokowi dan Iriana yang membawa nikel. Apakah ada hubungannya dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo? Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Pemimpin Rakyat.